Halo para kaum pengangguran Nusantara dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya. Dan seperti biasa tentu saja kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film yang pastinya akan sangat menarik. Setelah sebelumnya saya sudah merangkum alur cerita dari film John Wick 1, maka kali ini saya akan merangkum film dari seri keduanya. Jadi langsung saja, seperti biasa tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Melanjutkan film John Wick yang pertama, kisah akan diawali dengan adegan kejar-kejaran antara John dengan seorang pengendara motor yang merupakan anak buah dari seorang abah-abah bos mafia Rusia bernama Abram Tarasov. Yang mana beliau ini merupakan saudara kandung dari Viggo yang telah tewas di film John Wick yang pertama. Setelah mendapatkan akses masuk ke dalam markas si mafia, John bisa dengan mudahnya mengalahkan semua anak buah si mafia. Yang mana tujuan John sendiri datang ke tempat itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil kembali mobilnya yang saat ini berada di sana. Si ajudan pun bertanya, kenapa begitu sulitnya mengalahkan John Wick yang tentu saja dia hanya seorang diri? Si mafia pun menjawab bahwa John adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat fokus, berkomitmen, bertekad kuat, yang bahkan saudara kandung, sepupu dan semua anak buahnya pun bisa dilenyapkan oleh hanya John seorang diri. Selesai menghabisi semua pasukan si mafia, John dengan santainya masuk ke ruangan si mafia dengan tujuan untuk menawarkan sebuah perdamaian. Karena meskipun John tipikal orang yang sangat brutal dan tanpa belas kasihan, John bukanlah orang yang akan sembarangan membunuh tanpa orang lain membuat masalah dahulu dengannya. Dengan membawa kembali mobilnya yang kini sudah hancur parah, John akhirnya bisa beristirahat dan melakukan aktivitas seperti biasa. Untuk kemudian John kini benar-benar berniat untuk pensiun dari profesi kelamnya tersebut. Namun tampaknya takdir berkata lain, karena baru saja John akan menikmati masa pensiunnya, sudah ada lagi orang yang ingin menemuinya, yaitu seorang bos mafia bernama Santino De Antonio. Di mana pria ini meminta agar John mau kembali lagi pada profesi kelamnya sekali lagi, dan setelah itu dia baru bisa benar-benar menikmati masa pensiunnya. Satu hal yang menarik yaitu ternyata alasan John bisa keluar dari organisasi kriminal itu adalah karena bantuan dari Santino, di mana John mempunyai sebuah perjanjian khusus yang disegel dengan menggunakan darah. Segel itu sendiri dimiliki oleh semua anggota The Continental yang mana fungsinya adalah untuk membuat sebuah kesepakatan di antara dua orang. Jadi ketika John sudah diberikan bantuan, maka bila suatu saat orang itu membutuhkan bantuan balik, maka John wajib untuk membantu orang tersebut. Santino pun meminta dengan amat sangat supaya John mau membantunya. Namun John yang sudah benar-benar lelah dengan profesi kelamnya itu memilih untuk tidak menerima tawaran tersebut, yang tentu saja hal itu membuat Santino sangat kecewa dibuatnya. Dikira Santino benar-benar akan pergi, tampaknya John sudah salah menyangka karena tiba-tiba Santino pun dengan santainya menghancurkan rumah John, yang tentu saja hal itu menandakan bahwa Santino bukanlah orang yang sembarangan dan tak boleh ada seorang pun yang menentang keinginannya, termasuk John Wick sekalipun. Keesokan paginya John kembali ke Continental untuk menemui Winston dan meminta saran darinya. Di mana Winston mengatakan bahwa ada dua aturan penting di Continental yang tidak boleh dilanggar, yaitu yang pertama tidak boleh membunuh di area The Continental, dan yang kedua harus mematuhi segel perjanjian tersebut. Winston pun menambahkan bahwa barang siapa yang berani melanggar aturan akan mati, membunuh si pemilik segel juga akan mati, dan bahkan jika John memilih lari sekalipun, tentu saja para petinggi tidak akan tinggal diam dan akan membunuhnya sehingga dia juga harus mati. Maka pilihan John satu-satunya saat ini adalah menemui Santino dan menuruti apa keinginannya. Tak ingin membuang waktu lagi, John langsung menemui Santino saat itu juga, yang ternyata dia meminta agar John bersedia untuk membunuh saudari kandungnya sendiri, yaitu Gianna De Antonio. Alasannya sendiri yaitu karena Gianna ini merupakan seorang kandidat yang akan menggantikan posisi ayahnya sebagai salah satu petinggi The High Table. Maka jika dia mati, pasti jabatan itu akan menjadi miliknya. Dan mari saya jelaskan sedikit bahwa The High Table ini merupakan sebuah organisasi kriminal tingkat dunia yang levelnya berada di atas The Continental. Jadi jika The Continental hanya menguasai dunia kriminal di satu wilayah negara saja, maka The High Table menguasai dunia kriminal pada tingkat dunia. Lanjut. Setelah mendengar hal itu, tanpa banyak bicara John langsung pergi untuk melakukannya. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah mendatangi tempat penyimpanan barangnya, di mana dia menyimpan semua perlengkapan yang biasa dia gunakan untuk membunuh. Sebelum John pergi, si pemilik toko pun berkata, "Selamat berburu, Mr. Wick." Yang tentunya hal itu menandakan bahwa popularitas dan eksistensi John di dunia kriminal dan bunuh-membunuh sudah tak bisa diragukan lagi.
Singkat cerita, sampailah John di kota Roma, Italia, yang di sanalah Gianna akan dilantik untuk menerima gelar jabatannya. Untuk kemudian John memutuskan untuk menyewa sebuah kamar di Hotel The Continental cabang Roma, yang lagi-lagi pemilik tempat tersebut juga sudah sangat mengenal dekat sosok John Wick dan langsung menawarkan kamar terbaik untuknya. Untuk mempersiapkan aksinya, pertama-tama John pergi ke sebuah tempat yang khusus para pembunuh bayaran dan meminta agar dibuatkan jas anti peluru khusus untuk misinya kali ini. Selanjutnya John pergi ke seorang ahli peta yang sudah sangat menguasai detail-detail wilayah di kota itu supaya mempermudahnya untuk menyelinap masuk dan keluar dengan cepat. Yang terakhir, John tentu saja pergi ke sebuah toko senjata yang lagi-lagi dikhususkan untuk para pembunuh bayaran profesional, di mana di sana dia mencoba berbagai senjata yang akan dia gunakan untuk misinya kali ini. Mr. Wick, do enjoy your party. Setelah semua persiapan dirasa cukup, kini tibalah saatnya John untuk menjalankan aksinya, di mana ketika Gianna sedang sendirian tanpa ditemani pengawalnya, tanpa dia duga John sudah berada tepat di belakangnya. Dan inilah sebabnya kenapa dia dijuluki dengan julukan Baba-Yaga atau The Boogeyman, yang artinya sang hantu, karena John bisa menyelinap diam-diam tanpa diketahui siapapun. John. Karena sudah tahu bahwa John datang ke sana pasti untuk membunuhnya dan tahu pasti dirinya akan mati, Gianna pun lebih memilih mati bunuh diri dengan menyayat urat nadinya ketimbang harus mati di tangan John Wick yang ternyata merupakan teman dekatnya sendiri. Saat akan berjalan pulang, John bertemu dengan salah satu pengawal kepercayaan Gianna bernama Cassian yang levelnya hampir setara dengan John Wick hingga terjadi sedikit baku tembak di antara mereka. Meskipun berhasil lari, John masih harus menghadapi anak buah Gianna yang menyerangnya hingga akhirnya John bisa meloloskan diri ke terowongan bawah tanah. Tapi tampaknya ketegangan belum selesai karena John masih harus menghadapi anak buah Santino yang sudah bersiap menyambut kedatangannya, di mana mereka diperintahkan untuk membunuh John Wick. Karena logikanya tidak mungkin Santino membiarkan orang yang telah membunuh saudari kandungnya begitu saja, meskipun dalam tanda kutip dia sendirilah yang meminta hal itu. Setelah berhasil lolos, lagi-lagi Cassian datang menyerangnya untuk kemudian mereka kembali terlibat baku tembak dan perkelahian panjang hingga akhirnya mereka sampai masuk ke Hotel The Continental. Si pemilik hotel pun datang untuk melerai dan menyuruh mereka untuk break sejenak agar tidak menyebabkan keributan di hotel netral tersebut. Dan sekali lagi, meskipun mereka berdua adalah seorang pembunuh bayaran, namun tentu saja mereka juga mempunyai aturan, di mana karena hal itu mereka dituntut untuk profesional, sehingga wajar saja jika mereka masih sempat minum berdua meskipun dalam keadaan seperti ini. Karena merasa misinya sudah selesai, John memutuskan untuk kembali lagi ke New York. Sementara itu Santino yang tahu bahwa perbuatannya itu akan membuat John sangat marah dan pasti akan memburunya. Maka Santino menghubungi pusat kontrol The High Table untuk membuat kontrak terbuka bagi seluruh pembunuh bayaran yang ada di kota itu, dan akan diberi imbalan sebesar $7 juta bagi siapa saja yang bisa membunuh John Wick. Tak lama setelah kontrak diaktifkan, seketika itu semua ponsel para pembunuh bayaran di kota itu berdering, yang menandakan bahwa mereka siap untuk memburu John Wick. Order confirmed. Sementara itu Winston mendatangi Santino untuk meminta tanda segelnya, yang menandakan bahwa dia sudah tidak terikat perjanjian apapun lagi dengan John Wick, dan itu artinya John bisa membunuh Santino kapan saja. Adios, Santino. Di sisi lain, John yang baru saja sampai di kota New York langsung disambut oleh seorang pembunuh bertubuh gempal yang menyerangnya dengan membabi buta dan membuat John cukup kewalahan, namun tentu saja bisa dia kalahkan. Selanjutnya John kembali diserang oleh seorang pembunuh wanita yang menyamar sebagai musisi jalanan dan sempat melukai perut John, tapi tentu saja wanita itu bukanlah tandingan yang sepadan bagi John Wick sang legenda. Tak cukup sampai di situ, lagi-lagi John harus menghadapi dua orang pria Asia yang menyerangnya, dan akhirnya di sini kita bisa melihat bukti tentang cerita yang menyebutkan bahwa John bisa membunuh hanya dengan menggunakan sebatang pensil saja. Selesai dari sana, John kembali bertemu dengan Cassian untuk kemudian mereka terlibat adu tembak di tempat keramaian, yang karena mereka sama-sama memakai peredam suara, maka tidak ada seorang pun yang menyadari hal itu.
Pertarungan pun kembali dilanjutkan di dalam kereta yang akhirnya dimenangkan oleh John Wick. Namun John kali ini tidak membunuh kasihan, yang hal itu dilakukan sebagai tanda penghormatan antara sesama pembunuh bayaran profesional. Setelah turun dari kereta, John sudah ditunggu oleh dua orang pembunuh berkedok petugas keamanan yang karena merasa sudah sangat kelelahan dan tak bisa melawan lagi, maka John membayar seorang gelandangan supaya dia bisa bersembunyi dan meminta agar dia dibawa pada bosnya. Hey man, you got a quarter? John Wick. Dan mari perkenalkan, inilah Boyri, si raja pengemis, yang mana beliau ini mempunyai sejuta informasi karena anak buahnya tersebar luas di seluruh jalanan kota New York. Ada cerita menarik antara John dan Boyri, yaitu ketika Boyri masih menjadi bawahan seseorang dan belum mempunyai kekuasaan seperti sekarang, di mana saat itu John berhasil melukai lehernya dan dia diberikan dua pilihan, yaitu pilihan pertama mencabut pistol dan menembak John Wick dari belakang tapi dia tidak akan hidup, atau tetap menekan lehernya supaya tidak terjadi pendarahan dan dia bisa tetap bertahan hidup. Dan seperti yang kita tahu bahwa Boyri masih hidup sampai saat ini, dan hal itu juga terjadi pada Kasian, di mana John meninggalkannya dalam posisi pisau menancap di dada dan menyuruhnya agar tidak mencabut pisau tersebut agar dia tetap bisa bertahan hidup. Lanjut. Tujuan John sendiri datang ke sana adalah untuk meminta informasi di mana keberadaan Santino saat ini dan meminta sebuah senjata agar dia bisa membunuhnya. Sempat menolak untuk membantu John karena tergiur dengan imbalan $7 juta dan merasa bahwa itu bukan urusannya. Boyri pun tak punya pilihan lain selain membantunya, karena ketika Santino berhasil dilantik dan mengklaim jabatannya, maka bukan hanya kota New York lah yang akan dia kuasai, bahkan kerajaan pengemisnya pun juga akan diambil alih dan dikuasai oleh Santino. Maka dari itu, dengan membantu John Wick, itu artinya secara tidak langsung Boyri telah menolong dirinya sendiri. Get this man a gun. Bermodalkan senjata dengan 7 peluru, yang berarti satu peluru dihargai dengan $1 juta, sesuai dengan harga John Wick saat ini, John pun langsung bergerak untuk menjalankan misi balas dendamnya. Dan tak seperti biasanya, John kali ini datang terang-terangan ke hadapan targetnya, di mana semua orang terlihat amat sangat terkejut dengan kehadiran John Wick di sana. Dengan membabi buta, John pun langsung menembaki semua pengawal Santino, dan meskipun Santino mengerahkan hampir seluruh anak buahnya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menghentikan John Wick. Sementara John sibuk menghadapi krocok-krocok yang tersisa, Santino berhasil diamankan oleh ajudannya yang merupakan seorang wanita, hingga kini final battle pun terjadi antara John dengan si ajudan tersebut. Meskipun dengan menggunakan tangan kosong, John tentu saja mampu mengalahkan wanita itu yang jelas bukanlah tandingan dari John Wick. Di sisi lain, Santino memilih untuk mengamankan diri ke Continental karena dia yakin bahwa John tidak akan berani macam-macam di tempat itu. Tak lama setelah itu, John datang dengan raut muka penuh emosi dan menanyakan keberadaan Santino, di mana resepsionis tampak sangat gelisah dan takut John akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan di sana. Santino sendiri dengan wajah so tenangnya sedang bersantai sambil menyantap hidangan hotel, namun bukan John Wick namanya jika dia tak berani mengambil resiko, karena dia dengan beraninya langsung menembak Santino tepat di kepala yang sontak. Hal itu membuat Winston sangat terkejut. What have you done? Dan disinilah John Wick berada saat ini, tepat di reruntuhan rumahnya yang sudah hancur. Dia mencoba mengenang kenangan indahnya bersama sang istri, hingga tak lama kemudian si resepsionis datang atas perintah Winston dan menjemputnya untuk dibawa ke sebuah taman. Winston sendiri sangat menyayangkan atas apa yang telah dilakukan John Wick di hotel itu, dan meskipun dia adalah teman dekatnya, Winston tentu saja harus menjalankan aturan sebagaimana mestinya, yaitu mengubah status John Wick menjadi excommunicado. Excommunicado sendiri yaitu berarti semua privilege dan keistimewaan yang John Wick dapatkan selagi menjadi anggota The Continental akan dihapus, dan dia akan diburu oleh semua anggota The Continental yang ada di seluruh dunia karena telah melanggar aturan The High Table. Winston pun mengatakan bahwa dia bisa saja melenyapkan John saat ini juga karena semua orang yang ada di taman itu adalah anak buahnya. Namun dia malah memberikan waktu 1 jam sebelum status excommunicadonya aktif supaya John bisa lari dan menyelamatkan diri, yang tentunya hal itu dilakukan sebagai bantuan terakhir untuk John Wick sahabatnya tersebut. John pun mengatakan bahwa siapa saja yang berani menghampiri dan memburunya pasti akan dihabisi, tak peduli seberapa banyak dan siapapun itu. John Wick. Excommunicado. Dengan langkah tertatih-tatih, John berusaha dengan cepat pergi dari sana, sementara semua orang yang ada di tempat itu seketika melihat ke arah John Wick yang seakan-akan menandakan bahwa mereka sudah siap untuk memburunya. Tamat.
Baik, secara keseluruhan alur ceritanya memang sangat seru dan masih ada kelanjutannya, yaitu John Wick 3 dan 4 yang baru saja rilis tahun ini, yang tentu saja alur ceritanya akan lebih seru lagi. Baiklah, sepertinya untuk cerita film kali ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga bisa menghibur Anda semua. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.